Hari ini aku akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Penyihir Prismatic Genius. Manhwa ini menceritakan kehidupan di daerah kumuh. Di sana hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Ray. Dan dia kekurangan emosi. Dan dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk melihat warna yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Pada suatu hari, dia kehilangan tempat berlindung dan kehilangan teman-temannya karena seorang penyihir. Ray bersumpah akan membalas dendam dan memulai pencariannya untuk mendapatkan kembali emosinya. Kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan anak-anak yang sedang mencari sesuatu. Dengan tiba-tiba ada golem yang sedang mendekati anak-anak di sana. Anak di sana berkata, "Hai golem, aku akan memberimu ini. Jadi cepatlah dan berikan aku makanan." Orang-orang di sana tidak ada yang tahu asal ataupun pemilik dari golem itu. Tapi selama orang-orang di sana memberinya barang rongsokan, golem itu akan memberikan imbalan sebuah makanan. Dengan tiba-tiba golem itu pergi meninggalkan anak itu. Anak di sana berkata, "Kamu mau pergi kemana? Padahal kemarin kamu mengambil senter. Kenapa golemnya tidak mau mengambil ini? Tahan, golem itu akan membalas kalau kamu menyerangnya." Orang-orang bilang pernah ada insiden saat golem pergi ke jalan dan membunuh manusia. Di sisi yang lain, di sana ada MC kita yang bernama Ray. Dengan tiba-tiba Ray melompat ke arah golem dan dia memberikan barang rosokan ke golem tersebut. Setelah itu, golem itu mengambil barang milik Ray dan lalu golem itu memakan barang-barang rosokan tersebut. Setelah itu, Ray pun diberi sebuah makanan oleh golem tersebut. Anak-anak di sana pun mulai iri, dan anak di sana berkata, "Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia selalu mendapatkan makanan sebanyak itu? Makanan sebanyak itu cukup selama 3 hari. Bagaimana kalau kita berbagi? Kamu gila ya? Itu kan dia hantu jalan 17. Ray tidak menghiraukan anak-anak di sana dan dia terus pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Ray pun menyadari ada seseorang yang sedang mengikuti dirinya. Ray berkata, "Tunjukkan diri kalian. Berapa lama lagi kalian akan mengikutiku? Kamu memang punya indera yang luar biasa. Padahal kami sudah cukup hati-hati dalam mengikutimu. Ron, aku kan sudah pernah memperingatkanmu. Kalau kamu menunjukkan batang hidungmu di depanku lagi, aku akan memastikan supaya kamu tidak bisa berjalan lagi. Kamu pikir aku bakal melepaskanmu seperti yang terakhir kali? Letakkan tasmu di tanah dan kami akan melepaskanmu dalam keadaan selamat." "Pembohong, kamu tidak akan melepaskanku begitu saja." Di daerah sana, Ray dijuluki hantu yang tinggal di jalan 17. Hantu putih yang berjalan dengan senyap tanpa ekspresi. Dengan tatapan mata hantu itu, kebohonganmu akan terungkap. Di sisi Ron, dia tiba-tiba langsung menyerang Ray. Tetapi serangan Ron masih bisa dihindari oleh Ray. Di saat Ron mau terjatuh, Ray memegangnya
dan lalu langsung menyerang Ron. Anak buah Ron terkejut melihat Ron terjatuh dengan mudah. Anak buah Ron pun langsung menyerang Ray. Tetapi Ray masih bisa menghindari serangan tersebut. Malahan Ray langsung menyerang balik anak itu sampai dia mengeluarkan darah. Tetapi Ray masih belum selesai. Dia masih terus menghajar anak tersebut. Ray berkata, membawa orang lebih banyak tidak akan mengubah apapun. Dasar monster, jangan mendekat. Aku kan sudah bilang padamu, Ron. Akan aku pastikan kamu tidak akan bisa berjalan lagi. Dengan tiba-tiba Ron mengeluarkan pisau. Ray bergumam, monster, itu memang benar. Sejak usiaku baru 10 tahun. Saat itu aku sadar kalau aku berbeda dari orang lain. Kenapa aku tidak menangis saat kakiku terluka? Dan aku tidak marah saat teman-temanku sedang disakiti oleh anak-anak yang lain. Di suatu hari, saat salah satu temanku mati, aku sama sekali tidak meneteskan air mata sedikit pun. Setelah itu, teman-temanku mulai menjauhiku. Aku sadar pada saat itu aku tidak bisa merasakan apa yang orang-orang sebut sebagai emosi. Apa aku salah? Aku mau jadi seperti orang lain. Aku penasaran, apa aku nanti bisa merasakan emosi? Bahkan sekarang, setelah 6 tahun berlalu, aku masih tidak bisa merasakan emosi. Tapi aku tahu cara membaca emosi orang lain. Ray berkata, menggunakan pisau itu dilarang. Apa kamu sengaja membawa pisau karena kamu berencana menikamku? Aku tidak memungut pisau ini di tempat sampah. Ray bergumam, bohong. Aku bisa tahu dengan melihat warna wadah yang ada di dalam dadanya. Aku bisa melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Semua orang memiliki wadah di dalam diri mereka. Dan saat mereka merasakan emosi, mana dengan warna tertentu akan mengisi wadah itu. Emosi seperti kemarahan, kebencian, dan cinta menghasilkan warna merah. Ceroboh dan apati menghasilkan warna biru. Dan ada banyak warna lain yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Duniaku dipenuhi dengan warna. Mana dengan warna hitam pekat, itu artinya ketakutan yang kuat. Ron berkata, kalau kamu mendekat, aku bakal menikammu. Ray secara berlahan-lahan mendekati Ron. Ray berkata, pembohong sepertimu pantas mendapatkan hukuman. Dan Ray pun langsung menyerang Ron. Dan setelah itu, Ray pun pergi meninggalkan Ron. Ray pun terus melanjutkan perjalanannya. Dan dia sudah sampai di suatu tempat. Dan Ray pun langsung memasuki tempat tersebut. Setelah Ray memasuki tempat tersebut, di sana ada Pale, ketua dari underpass. Pale berkata, kamu sudah datang. Dengan tiba-tiba anak-anak di sana langsung memeluk Ray. Pale berkata, teman-teman, jangan berpegangan pada Ray seperti itu. Kalian semua membuatnya berat. Ayo kita lihat pendapatan kita hari ini. Bisakah kita membagi ini dengan 7 orang? Di saat semua anak-anak di sana bingung, tiba-tiba Ray membuka tasnya. Anak-anak di sana berkata, luar biasa kamu kakak. Kamu mendapatkan semua ini dari Golem kan? Dia tidak mengambil apapun yang aku berikan. Ray bergumam,
Itu karena golem hanya mengambil barang-barang sihir yang ada sisa mana di dalamnya. Kamu tidak akan mendapatkan apapun darinya kalau kamu tidak dapat melihat mana. Pale berkata, sekarang bagaimana kalau kita membagi makanannya? Berkat Ray, kita tidak perlu kelaparan hari ini. Kalau begitu kita mulai dengan yang termudah dulu. Terima kasih kakak. Setelah itu anak-anak pun mulai kebagian makanan semua. Dan Ray pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Kalian penasaran apa itu grup underpass? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!